Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita. Di materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja aplikasi berbasis client server. Kemudian di sini kita juga membahas tentang aplikasi SSH server. Selanjutnya ada IP forwarding dan port forwarding. Oke, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, di mana aplikasi arsitektur client server merupakan arsitektur yang paling banyak diterapkan pada aplikasi-aplikasi saat ini, di mana dengan aplikasi berbasis client server kita memiliki satu server ya, yang dimana nanti server itu akan memberikan layanan kepada aplikasi-aplikasi klien atau komputer lain yang disebut dengan klien. Pada arsitektur ini biasanya ada dua aplikasi ya. Aplikasi pertama itu disebut dengan server, diinstal di komputer server. Kemudian aplikasi lain itu disebut dengan klien, diinstal di komputer klien. Semua data ya, itu adanya di komputer server atau di aplikasi servernya. Nah, aplikasi ini biasanya berkomunikasi menggunakan alamat IP atau IP address dan alamat port ya. Kalau kita lihat di gambar ini, di sini klien melakukan request ya. Requestnya ini destinationnya adalah alamat IP dari server, portnya ini adalah port dari aplikasi servernya. Jadi klien akan melakukan request ke servernya. Pada saat melakukan request, klien juga membawa source alamatnya sendiri dan port ini bisa kita ibaratkan seperti pintu ya. Kalau IP itu alamat, port itu kita ibaratkan seperti pintu. Jadi sebuah komputer itu memiliki pintu untuk keluar masuk data ya. Jadi aplikasi klien ini membuka pintu nomor 3022 untuk menerima data dan meminta data ke server di pintu nomor 80. Kemudian request dilakukan. Nah, server yang menerima ini akan mengembalikan request tersebut dalam bentuk respon ya. Dalam bentuk respon di sini server akan mengembalikan dengan informasi source-nya. Artinya apa? Informasi ini berasal dari pintu 80 karena tadi klien mintanya pintu 80 ya. Kemudian ini akan kembali ke alamat IP klien di pintu 3022. Jadi dibalik ya, dibalik. Jadi klien melakukan request, server melakukan respon. Ini selalu seperti itu. Nah, dengan adanya mekanisme port, maka satu perangkat server dapat memiliki banyak layanan. Jadi satu server itu bisa kita install banyak aplikasi server lainnya. Contohnya di satu komputer server kita bisa menginstal aplikasi Apache server atau web server di port 80. MySQL bisa kita install di port 3306. Dua-duanya bisa jalan secara bersamaan karena mereka menggunakan port yang berbeda. Tidak boleh ada aplikasi yang jalan di port yang sama ya. Jadi port ini bisa diganti ya, tapi dia sudah punya nomor default atau port defaultnya. Namun jika ada kebutuhan khusus maka kita bisa mengganti port tersebut. Pada aplikasi client server, arsitektur client server, setiap aplikasi server itu biasanya punya aplikasi klien yang khusus. Contohnya misalnya ada web server, itu ada Apache 2. Teman-teman sudah belajar web pastinya, itu nginstal Apache harusnya. Kemudian Nginx ya. Kemudian IIS untuk bisa mengakses layanan web server. Nah, ini kan semua aplikasi server ya. Jadi Apache Nginx ini aplikasi server. Aplikasi kliennya apa? Aplikasi kliennya adalah Firefox ya, ada Google Chrome. Ini disebut dengan aplikasi klien atau web client. Jadi G-nya ada web server dan ada web client. Dua-dua ini harus ada ya. Kita tidak mungkin mengakses web server menggunakan misalnya aplikasi lain. Misalnya ada pemutar musik misalnya, kita kan tidak mungkin mengakses web server dengan aplikasi pemutar musik. Kenapa? Karena pemutar musik bukan aplikasi web client ya. Yang kita bisa
yang bisa dilakukan adalah menggunakan web client yang sudah ditentukan seperti Firefox, Chrome, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya ya, ada web server. Web server ini contoh aplikasinya adalah Apache misalnya. Apache ini jalannya di port 80. Kemudian ada aplikasi, ini web client. Untuk web clientnya itu ada Chrome, ada Firefox. Untuk aplikasi database server misalnya ada MySQL. MySQL ini jalannya di port 3306. Kemudian aplikasi kliennya ada HeyDSQL, ada SQL Yoke, dan lain-lain. Kemudian aplikasi SSH server ya, SSH server ini menggunakan port 22 ya. Untuk mengaksesnya kita menggunakan putih. Aplikasi SSH client. Jadi selalu seperti ini, ada web server, ada web client, ada database server, ada database client, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang SSH server ya, dimana SSH atau Secure Shell ini aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengirimkan perintah dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi dengan SSH ini kita bisa memerintahkan komputer, misalnya kita di rumah, server kita misalnya pengen kita restart, kita tinggal kirim perintah agar servernya bisa di restart seperti itu. Aplikasi SSH menggunakan protokol TCP dengan port defaultnya 22. Jadi defaultnya SSH itu menggunakan port 22. Di Linux ya, di Linux itu kita dapat menginstal SSH dengan perintah apt install sshd atau apt install open SSH server. Kalau kita menggunakan kontainer ya, umumnya SSH itu sudah terinstall, jadi tinggal pakai saja. Nah, di GOM sendiri, GOM yang kemarin kita buat akun itu SSH-nya sudah terinstall secara otomatis ya, jadi kita hanya perlu mengaktifkan saja. Oke, kita langsung saja, kita ingin mengaktifkan SSH server di GOM-nya. Silakan dibuka kontainernya, misalnya saya menggunakan kontainer ini. Saya jalankan kontainer saya. Silahkan login dulu ya, login. Kemarin kan kita sudah buat satu kontainer ya, kita sudah buat satu kontainer. Oke, ini sudah selesai, kontainernya sudah dibuat. Nah, sekarang di menu kontainer itu ada SSH configuration ya, ada SSH configuration. Nah, ini adalah informasi SSH yang bisa kita gunakan. Ini adalah alamat IP kita, alamat IP server maksudnya. Ini adalah username, ini adalah port. Nah, kalau tadi SSH menggunakan port 22, defaultnya dia pakai 22. Nah, kalau di GOM kita diberikan port 53026. Jadi dia tidak pakai port defaultnya, portnya sudah diganti. Untuk passwordnya bisa di generate ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini saya generate. Nah, ini passwordnya. Oke, sekarang kita sudah dapat informasi ini. Silahkan informasinya dicatat ya, dicatat di notepad misalnya. Saya catat informasinya, IP, kemudian ada user, kemudian sudah IP itu biasanya port, user, password. Kita catat dulu. Ini IP-nya, kemudian ini usernya. Ini portnya, usernya root ya, ini passwordnya. Klik di sini saja untuk copy. Kalau kita mau regenerate lagi, tinggal diklik, nanti dia akan berubah passwordnya seperti ini ya, regenerate password. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya saya kasih spasi dulu biar kelihatan. Berikutnya kita akan menggunakan aplikasi SSH client ya, kita akan menggunakan aplikasi SSH client. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak lagi mengetikkan perintah di sini. Kalau sekarang kan kita harus ketik perintah nih, misalnya kita mau install, mau buat folder, misalnya macdir test, maka kita buat folder namanya test ya. Nah, kita nanti maunya tidak lewat browser tapi lewat aplikasi SSH client yang disebut dengan salah satunya adalah putih ya. Silakan teman-teman download
buka Google-nya, download putih. Oke, muncul di paling atas. Nah, ini di sini ya, klik. Nanti akan ada banyak sekali. Ambil saja putih yang exe, yang portable ya. Nih. Oke, saya download. Putih ini ukurannya kecil ya. Ini sudah selesai saya download, langsung saya buka saja. Nah, sekarang saya akan masukkan informasinya. Ya, pertama hostname or IP address, berarti ini ya, hostname atau IP address. Kemudian port, berarti ini. Oke, kemudian kita klik open. Nanti muncul seperti ini, pilih accept saja ya, pilih accept. Nah, dia minta username, kita isi username-nya root. Oke, untuk passwordnya tidak perlu kita ketik, cukup kita copy saja, copy. Nah, kalau di putih itu klik kanan itu sama dengan paste. Saya klik kanan, tapi dia memang tidak kelihatan ya. Jadi kalau sudah klik kanan sekali itu berarti kita sudah mempaste. Kemudian setelah saya klik kanan tadi, saya enter. Nah, sekarang saya sudah masuk ke servernya ya. Sudah, kalau saya lihat nih ada perintah ls. Oh sorry, ini tadi beda ya. Oh, saya tidak berada di workspace server ya, sorry. ls workspace server 07. Nah, ini kan ada folder yang saya buat tadi. Artinya terminal ini sama dengan terminal yang ada di sini. Ya, kalau ini kita melakukan mengetikkan perintah lewat web, kalau ini kita mengetikkan perintah lewat putih. Nah, biasanya para administrator bekerja menggunakan putih ini. Ya, misalnya kita mau install, mau install sesuatu, mau melakukan konfigurasi dan lain-lainnya ya. Misalnya saya remove nih ya, kita coba aja. Kita coba misalnya saya hapus folder rm-rf, saya hapus folder testnya. Oke, di sini juga harusnya ketika saya ls, folder testnya juga sudah ada lagi. Artinya sama ya. Ini sama dengan ini. Nah, ini bisa kita tutup. Bisa kita tutup ya. Ini tetap jalan ya. Terminal kita tetap jalan. Oke, putih ini selain versi desktop ini, dia juga ada yang versi mobile ya. Kita bisa lihat di Play Store. Kita lihat aplikasi namanya putih nih. Nah, ini ada nih mobile SSH atau ya mobile SSH ya, yang dibuat oleh Gaofeng ini. Nah, ini kalau di perangkat saya kebetulan sudah terinstall. Sama, nanti masukkan remote IP, masukkan SSH. Ini kalau kita lihat. Nah, ini nanti jadi tugasnya ya, jadi tugas ya teman-teman untuk melakukan remote berdasar menggunakan perangkat HP-nya masing-masing. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi di learning kita bagaimana apa yang harus dilakukan teman-teman misalnya. Jadi boleh gunakan putihnya lewat desktop atau boleh gunakan putihnya lewat mobile. Karena kalau lewat mobile itu biasanya agak susah kita ketiknya ya. Kalau saran saya menggunakan putih yang desktop ya. Gunakan putih yang desktop. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.